Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang public order and right acquire. Di sini terdapat 5 anggota. Yang pertama, Vanya Tesalonika, Sarah Davina, Adela Koriza, saya sendirian ada Akbar Syatama, dan yang terakhir adalah Rexi Yohanes. Ketertiban umum berasal dari beberapa istilah, yaitu on republic, open bar order, for behalf clausel, ordin publicio, public policy, order publicio. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena dalam memperlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara. Ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, jadi ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum memiliki fungsi utama sebagai pembatas atau pencegah berlakunya hukum asing yang menurut kaidah HPI negara yang bersangkutan seharusnya dipergunakan lex causae, bila mana pemakaian hukum asing menimbulkan pelanggaran terhadap sendi-sendi ataupun asas-asas hukum nasional. Maka hakim dapat mengesampingkan pemakaian hukum asing tersebut. Ruang lingkup dan penggunaan ketertiban umum. Menurut J.G. Castle, ketertiban umum diatur di dalam konstitusi dan undang-undang secara menyeluruh yang mencerminkan nilai-nilai keadilan kesejahteraan umum, public welfare. Dalam sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ketertiban umum ekstern atau internasional, yaitu melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat, misalnya tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian internasional. Yang kedua merupakan ketertiban umum internasional yang meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perorangan, misalnya kaidah dalam undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk pernikahan. Jika hukum asing ditolak berdasarkan ketertiban umum, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan, atas moral yang baik atau good morals, atau tradisi yang mengakar dalam ketentuan lex mori. Ketertiban umum ini harus dipakai seminimal mungkin. Jangan sampai mengarah ke Calvinisme, hukum yang akan menghambat perkembangan HPI itu sendiri. Lembaga ini hanya baik untuk bertahan, tidak untuk menyerang atau menghambat sistem hukum asing yang berlaku. Pertimbangan politis yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu kaidah asing harus dipandang bertentangan dengan ketertiban umum forum sang hakim. Sudagro Gautama mengibaratkan ketertiban umum ini sebagai rem darurat pada kereta api yang hanya dipergunakan apabila memang benar-benar diperlukan saja. Dapat contoh kasus Ed dan Edmund Sugar versus Yani Haryanto. Penerapan ketentuan ketertiban menurut Perma nomor 1 tahun 1990 dapat dilihat dalam kasus Ede dan Edmund Sugar Ltd melawan Yani Haryanto. Kasus ini berkenaan dengan perjanjian jual beli ekspor impor gula pasir atau white sugar antara AD dan Edmund Sugar dengan Yani Haryanto. Pelaksanaan kontrak ternyata tidak seperti yang diharapkan semula, yaitu terjadi awan prestasi dari pihak Yani Haryanto berupa tidak terbayar sebagian pembayaran transaksi jual beli gula tersebut. Dalam pasal 14 kontrak ini menyatakan bahwa
segala sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula tersebut akan diselesaikan oleh arbitrase the Council of the Refined Sugar Associating relating to arbitration yang berkedudukan di London. Sesuai dengan ketentuan Rules of Refined Sugar Association relating of to arbitration. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada 1 Juni 1984, ADN Eijkman menuntut ganti rugi kepada Yani Haryanto sebesar 146.300.000 dolar Amerika Serikat melalui arbitrase Refined Sugar Association of London. Tapi di pihak lain, Yani Haryanto juga mengajukan perkara ini ke pengadilan Inggris yang berisikan permohonan atas suatu pernyataan bahwa kontrak-kontrak tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat, dan putusan profesi untuk menunda arbitrase. Untuk tahap perdamaian, para pihak sepakat untuk berdamai dan membuat kesepakatan, yaitu Yani Haryanto akan melepaskan kepada ADN Eijkman Sugar jadi dana-dana yang dijaminkan pada saat penandatanganan perjanjian. Dengan penandatanganan tersebut, Yani Haryanto mengakui bahwa ia telah melepaskan dana-dana yang dijaminnya kepada ADN Eijkman Sugar Ltd pada tanggal perjanjian ini. Yani Haryanto membayar kepada ADN Eijkman Sugar Ltd sejumlah 27 dolar Amerika Serikat. Segala perselisihan atau perbedaan di antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian perdamaian ini akan diselesaikan melalui the Queen's Council of English Bar sebagai arbiter tunggal. Kemudian arbitrase tersebut akan dilaksanakan di London. Perjanjian ini harus dikuasai dan ditafsirkan menurut hukum Inggris. Walaupun telah dibuat perdamaian, ternyata Yani Haryanto tetap tidak melaksanakan prestasinya secara penuh sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian perdamaian. Untuk itu, kemudian ADN Eijkman Sugar menuntut ganti rugi kepada Yani Haryanto via arbitrase yang dimaksud dalam perdamaian tersebut. Dalam putusannya, arbitrase mengabulkan tuntutan ADN Eijkman Sugar Ltd. Putusan tersebut kemudian dimintakan pelaksanaannya di Indonesia dan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dieksekusi. Mahkamah Agung pada tanggal 1 Maret 1991 melalui penetapan nomor 1 PN garis miring XNS garis miring ARB INT garis miring PDT 1991 telah memberikan fiat eksekusi dan juga menyatakan eksekutorial yang dapat dilaksanakan. Untuk keputusan kasus berdasarkan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena substansi kontrak antara Edi dan Eijkman Sugar Ltd dan Yani Haryanto telah bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Perma nomor 1 tahun 1990 di atas. Perjanjian ekspor impor gula tersebut dinilai bertentangan dengan Kepres nomor 43 tahun 1970, Joe Kepres RI nomor 39 tahun 1978. Menurut Kepres tersebut, pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik. Dalam perkara yang sama, melalui Pengadilan Jakarta Pusat, Yani Haryanto telah mengajukan pembatalan kontrak dengan alasan substansial bertentangan dengan ketertiban umum. MA dan Mahkamah Agung menyetujui dalil tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.